Halo teman-temanku, pahlawan devisa TKW dari Indonesia. Aku membuat tips cara menghindari akong mengganggu atau majikan laki-laki mengganggu atau amah-amah cemburu sama akongnya atau majikan-majikan perempuan yang cemburu sama suaminya. Aku kasih tip dan trik. Aku kasih tahu caranya menghindari. Ya, pertama-tama yang kebanyakan tuh amah-amah yang justru umur 90 ke atas, 80 tahun ke atas itu cemburu sama akong. Padahal akongnya itu belum tentu genit. Dan kita harus bisa menghindari. Kebanyakan akongnya itu tidak genit, tapi amah-amah biasanya di seluruh luar negeri itu banyak yang cemburu. Amah-amah tuh cemburu. Ya, triknya teman-teman pahlawan devisa atau TKW, bila ada akong, ada amah, terus akongnya mengajak ngobrol, ada amah, jangan melihat muka akong pertama kali. Dan kedua kali harus selalu sama amah. Jadi kalau amah lagi ngobrol sama akongnya jangan diganggu, jangan ikut ngobrol, terus harus di sampingnya. Jadi harus di sampingnya, jangan melihatkan akong. Itu kebanyakan amah-amah yang cemburu, padahal akongnya tidak ngapa-ngapa dan kita sendiri tidak ngapa-ngapa, tidak mengganggu, tidak genit. Ya, itu kebanyakan amah-amah di luar negeri itu cemburu. Jadi kita harus bisa menghindari supaya amah itu tidak marah-marah, tidak cemburu, tidak ngusir-ngusir ya. Triknya pertama, kalau makan memang makannya bersama satu meja, jangan duduk dekat akong. Duduknya dekat amah dan jangan meladeni akong. Jangan kasih ambilkan makan akong. Biar akong ambil sendiri kalau memang masih bisa mengambil ya. Kalau yang dijaga amah loh itu, kalau yang dijaga amah, kalau yang dijaga akong ya terpaksa kita ngeladenin akong ya. Itulah trik di antara akong dan amah. Dan bila masak itu ya masak. Biasanya akong tuh deket-deket, bantu-bantu. Itu harus kita bilang, tidak usah membantu. Aku akan kerjain sendiri aja gitu. Nanti amah marah-marah gitu. Bilang terus terang aja, jangan mendekat-dekat aku gitu. Bila itu yang cemburu majikan perempuan sama majikan laki-laki itu lebih mudah diatasi. Ya, bila yang genit itu majikan, kamu incim aja bilang begini, kamu jangan ganggu aku. Kalau kamu ganggu aku akan bilang sama majikan perempuan gitu, sama nyonya, dai-dai atau madam ya. Kamu bilang para TKW, teman-teman seperjuangan pahlawan devisa, aku bilangin ya, biasanya majikan perempuan tuh cemburu, padahal kitanya tuh tidak mau. Dan kalau kita tidak mau, itu majikan laki itu jarang yang memaksa itu. Kalau majikan di luar negeri itu tahu diri, tahu aturan sebetulnya. Kalau kita tidak genit, tidak nyamperin itu majikan tuh menjauh. Menjauh majikan sebetulnya tuh kalau kitanya tidak mau majikan takut karena incimannya, dendanya dan hukumnya tuh tinggi sama TKW itu. Jadi dia tuh tahu
Kalau majikan laki-laki mau mengganggu, kitanya tidak mau, apalagi kita ngincim mau dibilangin sama majikan perempuan. Itu sudah takut ya, jangan khawatir. Di sini di luar negeri itu hukumnya tinggi. Lah, bila majikan perempuan cemburu, itu jangan dekat-dekat sama majikan laki-laki, jauh aja. Kalau majikan laki-laki senyum, jangan dibalas senyum. Kalau makan misalkan ya sama, dekat aja sama majikan perempuan. Kalau pergi, biasanya kan diajak pergi-pergi. Kalau pergi-pergi itu selalu dekat sama majikan perempuan. Itu di rumah selalu dekat, kalau makan itu di meja makan tuh bersama majikan perempuan begitu. Itu triknya, guys. Jadi jangan kitanya majikan laki baik tapi tidak ngapa-ngapa ya, tidak ganggu kita. Tapi majikan perempuan tetap aja cemburu begitu ya. Kalau majikan cemburu jangan dilayani. Jadi majikan perempuan itu cemburu ya jangan, wong aku tidak ngapa-ngapain, biarin aja cemburu, jangan, hindarin. Cara menghindarkan, menjauhin sama majikan laki-laki, dijauhnya aja, biarin gitu. Jadi jangan diabaikan, justru kalau diabaikan kita yang cuek, majikan perempuan selalu cemburu, justru cemburu karena dikira majikan laki-laki itu membela TKW-nya begitu. Itu banyak sekali, guys, yang terjadi di sini. Di sebelah aku itu yang namanya Amah itu juga cemburu sama akongnya, padahal akongnya itu sudah peluh, sudah tua, sudah ada penyakitan lagi, tapi nenek-nenek itu cemburu. Kebanyakan nenek-nenek itu cemburu. Justru kalau majikan perempuan tuh tahu, ya jarang sing cemburu. Tapi kalau akong masih ada, akong amah, biasanya amah itu yang cemburu, marah-marah. Itu temanku terapi juga begitu, ndak kerasan. Katanya amahnya marah-marah karena cemburu. Cemburunya bagaimana, saya kasih tahu cemburunya gimana. Ya pokoknya dia itu marah-marah, katane akong suka sama aku, kamu bilang sama amah aja, jadi aku tidak suka sama akong gitu. Terus kamu jangan dekat-dekat sama akong, kamu jauh aja sama akong. Kamu jangan dijak senyum, jangan senyum. Kalau misalnya biasanya kalau masak gitu, akong-akong tuh suka masak kan, jadi masak bareng-bareng sama TKW, sama pembantunya gitu, suka masak bersama ya. Tapi kamu bisa menghindar, teman-temanku. Kamu bilang aja sama akong bahwa aku tidak mau masak bersama sama kamu, akong. Kamu sama amah dulu, aku yang masak aja gitu. Cemburunya amah-amah biasanya itu kalau akong dekat-dekat atau senyum-senyum, biasanya begitu. Padahal kita itu 1001 yang mau sama akong-akong di luar negeri itu menjijikkan. Tapi kebanyakan tuh amah-amah tuh cemburu, yang genit tuh amah-amah. Amahnya itu biasanya di luar negeri tuh sangat-sangat genit. Sayang juga nggak sayang, belum tentu sayang. Cuma genit aja, cemburu aja. Belum tentu sayangnya. Begitu ya, guys. Jadi kalau misalkan amahnya cemburu sama akong, sama teman-temanku bisa menghindar. Cara menghindarkan,
Jangan, kalau Akong senyum jangan membalas senyum, dan kalau Akong mengajak ngobrol atau bicara jangan melihat mukanya bila ada ama. Gitu. Kalau pergi-pergi kamu jangan dekat-dekat Akong, kamu selalu sama ama. Kalau makan satu meja itu kamu yang dekat ama. Kalau Akongnya masih sehat yang dijaga ama, ya kamunya ngladeni amah aja lah, Akong biar ambil sendiri begitu. Biasanya kan saling mengambilkan gitu ya, tapi jangan kamu diem aja. Kamu bersama amah kalau ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau majikan perempuan jarang yang itu cemburu. Kebanyakan tuh amah-amah 90 tahun, 95, 80, 85 itu amah-amah biasanya paling genit cemburu di situ di luar negeri itu sudah di mana-mana. Bukan hanya di Taiwan aja, di Hong Kong, di Singapura pun sama. Memangnya begitu orang Cina yang keturunan Cina memang begitu cemburuan ya. Jadi triknya harus tahu, harus bisa menghindar. Kebanyakan gonta-ganti majikan karena amah cemburu. Itu tutorial saya dan nalar saya begitu ya. Kalau itu pendapat saya, jadi jangan terlalu dekat-dekat bila amahnya cemburu sama Akong. Itu jangan terlalu dekat-dekat. Jangan kalau bicara itu jangan melihat wajahnya, jangan senyum. Kalau Akongnya mendekat, kamu menjauh atau menghindar, dekatin sama neneknya gitu, sama amah ya. Kamu justru ngerayu-ngerayu amah, buat-buat senyum amah biar dia tidak cemburu. Begitulah guys tutorial saya, trik saya, tips saya untuk menyarankan teman-teman yang gonta-ganti majikan karena amahnya cemburu begitu. Kebanyakan amahnya cemburu tidak kerasan ya, gonta-ganti aja. Lah begitulah. Kalau majikan perempuan jarang sekali soalnya tahu gitu. Kalau kitanya ndak genit ya, TKW-nya ndak genit, majikan laki-laki itu tahu prosedurnya, hukumnya bersama TKW-nya tahu. Soalnya kalau dulu ya sepertinya kan ada bimbingan juga sebelum mendatangkan TKW. Jadi majikan tuh tahu bagaimana caranya. Tidak mungkin majikan kalau TKW-nya tidak genit, tidak nyantap-nyantap, majikan tuh takut. Sebetulnya majikan tuh takut sama TKW, soalnya hukumnya berat. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.